Dan kembali terjadi teman-teman penghinaan terhadap Kiai Pribumi, ulama karismatik yang dilakukan oleh seorang Habib Yahudi Ashkenazi teman-teman. Dan ini juga menjadi penegas bahwa selama ini penelitian ilmiah soal genetik mereka yang memang mewariskan genetik dari bangsa Kaukasus, Yahudi Ashkenazi, suku Hazar ini ya memang benar adanya. Ya, mereka seringkali melakukan penghinaan terhadap kiai-kiai kita, ulama-ulama Nusantara kita, teman-teman. Ya, yang mana memang mereka ini mewariskan genetik Yahudi Ashkenazi. Jadi sifat watak karakter mereka itu memang pongah, sombong, arogan, teman-teman. Gimana ceritanya? Kita simak. Nah, jadi ceritanya ya pas kemarin Rabu Kasan itu Abah Kiai Haji Rohmat Cilembar ini kan ngelakuin satu tradisi yang memang sudah kita paham lah di Rabu Kasan itu ngapain. Ada satu tradisi unik lah, tolak bala. Nah, ketika itu Abah Cilembar naik kuda teman-teman, pas lagi pawai, lagi arak-arakan. Nah, diposting sama salah satu santrinya lah gitu kan. Nah, begitu diposting, dikomentarin sama si Habib. Komentarnya juga ya ini merendahkan sekali gitu, makanya kemudian marahlah santri beliau. Nah, ini screenshot dari akun yang memposting ya. Oke, untuk kronologi awalnya ada satu video yang dimana Abah Cilembar sedang menunggangi kuda dan dikomenlah sama oknum Habib dengan komenan yang tidak pantas dengan mengatakan yang pertama, kata si Habib nih, gagayaan naik kuda lah sia coba. Ini bahasa Sunda ya teman-teman. Gagayaan itu alah gagayaan gaya gitu loh. Gaya banget loh kalau bahasa kitanya begitulah. Pakai naik kuda begitu. Sia. Nah, sia ini teman-teman, buset. Ini kalau di Sunda nggak pantas buat ke orang tua apalagi sekelas kiai, ulama gitu loh. Bahasa sia ini bahasa yang harusnya dilontarin ya temen gitu loh, seumuran, bahasa tongkrongan. Kalau bahasa Indonesianya mungkin begini kira-kira, alah lu gaya aja lo naik kuda, gitulah bahasanya. Kalau bahasa Betawinya begitu kira-kira, pakai gaya-gayaan naik kuda loh gitu ya. Coba pantas nggak bahasa begitu buat seorang kiai? Di komen lagi, di Cisarua tidak butuh kiai yang gila hormat bos. Coba siapa yang gila hormat ya? Beliau lagi apa namanya mau ngadain acara doa bersama untuk tolak bala, kemudian beliau nunggangin kuda, tiba-tiba di komen kayak gini. Dasar Yahudi Ashkenazi ya kayak gini teman-teman. Jadi gitu ya kronologi awalnya. Iseng banget. Bukan iseng sih, emang hasut gitu loh. Hasad, iri dengki begini. Ya lagi-lagi ini jadi penegasan teman-teman bahwa hasil penelitian ilmiah mereka itu mewariskan genetik Yahudi Ashkenazi itu ya ini buktinya. Mereka itu menampakkan sifat watak karakter yang arogan, sombong. Ya kita tahu lah itu semua. Ya ini satu dari sekian banyak kasus Habib menghina kiai-kiai kita, ya ulama-ulama kita gitu loh. Bukan satu-satunya kasus, bahkan terang-terangan gitu di mimbar agama dia menghina. Nah selanjutnya kemudian santri beliau ya nggak terima, jelas lah, dalam rangka menjaga muruah ulama, kiai, guru gitu. Kemudian ya akhirnya diciduk nih orang, ini si Habib ya. Nah ini video klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekarang Habib Abu Bakar Ali Bro sudah silaturahmi ke Buya Rahmat dengan niat tulus dari hatinya ingin meminta maaf kepada seluruh santri masyarakat alumni yang ada di Cisarua Wabil Rahmat. Tadi sudah bikin pernyataan di atas, pernyataan tertulis dan sudah dibuat video klarifikasinya. Alhamdulillah Abuya sudah memaafkan, mudah-mudahan para alumni, para santri, warga, asatid serta semua masyarakat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu surat pernyataannya Habib dibacakan. Dibacain sama Habib ininya, dibacain sama Habib ininya, dibacain. Masyarakat tahu. Masyarakat tahu. Itu. Itu juga Habibnya ada pernyataan itu. Dibacain, Oke, kapokun. Lebih jelas sama masyarakat. Tahan motor salah motor. Mampus loh. Songong ya. Ya itu ya teman-teman, kelakuan Habib Yahudi Ashkenazi. Yang mulutnya itu kotor, sifat watak karakternya arogan, pongah, angkuh, sombong. Jadi ini juga menegaskan atau memvalidasi hasil penelitian ilmiah soal tes DNA mereka yang mewariskan genetik Yahudi Ashkenazi ya. Yaitu sifat watak karakternya jauh panggang daripada api dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kan kalau orang waras mikir, dia kan ngaku, Habib itu kan ngaku sebagai orang yang mewariskan darah suci baginda Nabi. Nah pertanyaannya, apa mungkin darah suci baginda Nabi melahirkan keturunan yang sebejat itu? Belum lagi dengan kejahatan-kejahatan Habib yang lain. Ada yang mencuri, ada yang nipu, ada yang cabul, ya kan? Dan macam-macam yang lain. Ya kalau paham soal Habib ini ya pasti udah bisa menyimpulkan gitu loh. Dan ini bukan kasus satu-satunya gitu loh, banyak. Kalau kata pemuja Habib ini bisa dibilang, wah itu kan oknum, jangan digeneralisir gitu kan, jadi pukul rata. Iya oknum tapi banyak, bahkan ada dengkotnya aja kan begitu. Ada yang bilang Habib Kiai Ma'ruf Amin waktu itu babi, si Bahar Smith bilang kiai babi, kiai anjing, ya kan? Gus Dur sama Rizik Syihab dibilang apa? Buta mata, buta hati. Terus belum lagi Kiai Said Akil Siroj dibilang apa tuh saya lupa. Dan banyak gitu. Pokoknya ulama-ulama yang nggak pro, nggak sepemikiran, nggak sejalan, nggak sepergerakan dengan mereka, habis. Dibunuh karakternya. Ya. Jadi diruntuhkan muruahnya. Dihancurkan kehormatannya kayak gitu. Makanya ya harus kayak gini. Dan PWILS juga sekarang menjadi garda terdepan gitu loh dalam menjaga marwah ulama kiai pribumi kita, teman-teman, yang seringkali dibunuh karakternya dengan mereka. Coba perhatikan ketika Habib ini bilang kepada mungkin satu kiai yang nggak sependapat dengan mereka, atau dalam hal ini Kiai Imad lah katakan, ketika si Rizik bilang si Imad, wow itu pengikutnya ya, pasti juga sama menggunakan narasi yang sama. Coba perhatikan, si kiai dibilang coba bayangin. Dan sekarang kita nulat kayak gitu, diajakin begitu itu. Kiai Imad dibilang belajar di kandang kebo, coba. Terus Dokter Sugeng dibilang tukang ikan. Saking mereka tuh takut dengan penelitian DNA, makanya dibunuh karakternya gitu. Dan dia kayak gitu pola mainnya, teman-teman. Makanya sebenarnya sekarang yang mungkin protesis itu ketika melemparkan diksi terkesan kurang sopan, sebenarnya ngikutin pola mereka duluan yang kayak gitu. Ya, masih untung cuma disuruh klarifikasi kan begitu. Ya. Jadi begitu. Kita harus menjaga muruah kehormatan ulama-ulama kita. Kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita. Apalagi kalau dilakukan itu oleh Habib ya. Beda cerita kalau misalnya kita bongkar sebuah fakta, itu beda cerita. Nah, tapi kalau gitu kan itu jelas udah sifatnya hasut lah. Ya, nggak ada kerjaan. Ya, ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.